Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR SKBPI CPNS hari ke-9 ujian 9 September 2020. Sebelum kita masuk kepada FR, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada FR-FR-nya. Oke, kita akan lihat FR yang pertama. Nah, FR yang pertama ini sudah digabungkan ya antara pedagogik dan PAI. Yang pertama sekali ada penilaian. Nah, penilaian, jadi teman-teman kalau ingin belajar tentang penilaian boleh buka video saya tentang penilaian, itu ada materi pembelajaran tentang penilaian. Kemudian komponen prota, silabus. Nah, jadi di video saya juga ada tentang komponen prota dan silabus. Jadi silahkan dibuka. Kemudian yang ketiga tentang Salahuddin ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Di video saya juga ada tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ayat tentang adil. Nah, ini mungkin akan saya buat ya, insyaallah. Doakan saya sehat selalu. Kemudian nomor 5 ayat tentang air susu. Kemudian sholat jamak qashar. Nah, kemudian macam-macam pelaksanaan haji, ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji qirad. Kemudian perbedaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, yang ke-9 tafsir fikih. Yang 10 tayamum pakai tepung. Ini selalu ada ya sepertinya ya. Kemudian nomor 11 salat Jumat untuk anak 7 tahun. Itu hukumnya seperti apa? Kemudian nomor 12 Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, Ar-Razzaq ya, yang ditanyakan Ar-Razzaq. Kemudian yang 13 ada ayat tentang haji, terus suruh milih ini hadis yang tidak dapat berfungsi sebagai bahan tafsir ayat tersebut. Nah, jadi ini disuruh milih ayat ya, suruh milih hadis yang tidak dapat berfungsi sebagai bahan tafsir. Kemudian mencari matan sanad rawi. Nah, jadi di sini ada suatu hadis, kemudian ditanyakan yang mana yang namanya matan, yang mana namanya sanad, dan yang mana yang namanya rawi. Kemudian yang 15, langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Nah, ini udah masuk pedagogik lagi ya, dicampur-campur ini. Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Nah, jadi untuk memilih media pembelajaran itu juga ada langkah-langkahnya ya, harus sesuai dengan materi pembelajaran atau subtema yang akan disajikan. Kemudian ciri-ciri atau tanda surat madaniyah. Nah, kemudian gambar Masjid Cordoba sama Masjid Al-Aqsa. Kemudian nomor 18, Rasul mengirim surat ke raja. Ke raja, nggak tahu ini namanya ya, termasuk dakwah apa. Jadi Rasul mengirim surat ke seorang raja itu termasuk dakwah apa. Kemudian pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian tentang qalqalah. Kemudian musafir naik pesawat tetap puasa, itu bagaimana. Kemudian rukun wudu. Kemudian hewan kurban. Nah, ini maksudnya syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan mungkin ya. Kemudian pajak dan zakat. Ini yang membedakan antara pajak dan zakat. Kemudian alokasi waktu, ini terkait tentang pedagogik. Oke, teman-teman, jelas ya. Ini sangat jelas dirincikannya ya. Dan kita pun memaknainya pun mudah. Sudah dirincikan satu persatu. Oke, kita lanjut dengan FR selanjutnya. Nah, katanya untuk pedagogik soalnya panjang-panjang. Itu meliputi penilaian aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Ini menggunakan teknik atau instrumen apa saja. Nah, jadi soalnya dalam bentuk studi kasus. Ini dalam bentuk cerita ya. Jadi soal kita analisis itu jenis penilaian apa? Apakah proyek, apakah kinerja, atau portofolio, atau lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau soal model seperti ini, kalau tidak salah itu ada 3-4 soal katanya ya, model seperti ini. Kemudian ada contoh soal, disebutkan panjang-panjang dengan pilihan ganda. Kita diminta menyebutkan termasuk bentuk soal apa.
HOTS atau apa gitu ya. Seperti itulah modal soal-soalnya ya, studi kasus ya. Kemudian komponen-komponen prota. Nah, ini prota nih selalu muncul ya, prota, promas, silabus selalu muncul ya. Yang banyak muncul dan nggak bisa dijelasin semua karena nggak begitu ingat, panjang-panjang. Jujur banyak yang saya lewatin, dipilih secara random mana yang dianggap benar gitu. Jadi banyak nebak gitu ya, nggak sanggup pikir lagi saking panjang soalnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dengan pai ya. FR tentang pai yaitu perbedaan zakat dan pajak. Ini muncul dalam bentuk tabel. Jadi diminta mana yang benar perbedaan zakat dan pajak. Kemudian terkait pajak itu opsinya di bawah ini, manfaat yang bisa diambil dari pajak kecuali. Kemudian membangun infrastruktur, mengelola negara, mensucikan jiwa. Nah, seperti itulah teman-teman. Itu pilihannya ya. Kemudian terkait wudhu, ini ada soal cerita. Sholat A tetap sah, padahal ada yang terlewatkan ketika wudhu. Opsinya membasuh tangan, membasuh muka, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kaki. Saya pilih mengusap kedua telinga, sebenarnya bingung antara telinga dan kepala. Kemudian tabel kemajuan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini ada sekitar 4 poin ya, 4 soal, opsinya diminta mencocokkan yang benar. Kemudian ada tajwid. Ya, tajwid ada 2 kalau nggak salah katanya. Itu pada ayat kita diminta milih. Ada berapa hukum bacaan di ayat tersebut. Nah, seperti itu ya, ada pilihan jawabannya gitu. Nanti kita tinggal milih. Kita cocokkan sesuai dengan ayat yang disajikan di atas tadi. Kemudian, dalam surat An-Nahl ayat 66 disebutkan minuman yang sangat baik dan mengandung gizi yang sangat baik. Nah, kurang lebih demikian ya surat. Soalnya cukup panjang jadi nggak ingat semuanya pilihannya. Jadi ada pilihannya, ada madu, ada susu dan sebagainya. Saya pilih susu karena di ayat tersebut saya ingat dibahas tentang susu. Soal cerita tentang menggabungkan sholat duhur dengan asar dengan jumlah rakaat 2 disebut jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar dan sebagainya gitu ya. Ada contoh kasus ya permasalahan. Kemudian disuruh pilih itu termasuk jamak apa gitu. Kemudian ada potongan hadis. Kurang jelas menurut saya, diminta menyebutkan termasuk hadis apa. Masjid masyhur, gharib, sahih, maudhu, tawatir, hasan dan sebagainya. Kemudian kita akan lanjut FR selanjutnya. Kemudian ada juga tentang ayat proton, neuron terdapat dalam ayat apa. Nah, jadi sarannya katanya disuruh hafalkan ayat karena tidak muncul sama nama surat dan ayat berapa, tapi hanya lafal dari ayat tersebut. Ini kita nggak tahu ya itu surat apa, ayat apa. Kemudian soal tafsir, saya nggak tahu ayat dan hadis. Jadi ada ayat kemudian hadis yang sesuai dengan ayat di atas, yang mana opsinya hadis semua. Hanya matannya saja yang muncul pada opsi, itu katanya. Kemudian ada istilah mutafaq dan mukhtalaf. Yang ditanyakan mutafaq, opsi jawabannya sunnah dan ijma'. Ijma' dan apa, sunnah dan apa dan sebagainya. Lupa katanya, lupa ingat gitu. Kemudian isi perjanjian Hudaibiyah yang ke-16 ya, nggak hafal lagi gitu. Terus kita diminta untuk memilih sikap apa yang bisa diambil. Nah itu kalau nggak salah ya teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian surat Makiyah dan Madaniyah di bawah ini yang tidak merupakan surat Makiyah adalah itu yang ditanyakan. Opsinya kita semua pasti bisa baca. Soalnya rata-rata itu ayat di juz 30. Potongan surat Abasa. Nah, teman-teman dapat yang baru nih. An-Nasr. Dan saya lupa, saya mikirnya sebagian juz 30. Kan surat Makiyah semua. Jadi cari yang menurut Anda benar. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi FR-nya. Ini yang pertama sekali. Oh, lanjutan dari tadi ya. Ada soal Salahuddin Al-Ayyubi. Ada sekitar 5 soal terakhir. Seperti FR lain yang sudah beredar, kita diminta menentukan sikap beliau. Penerapan yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian film Kingdom of Heaven juga muncul, lupa diminta untuk ngapain. Pemberian buah pir ke Raja Rishad itu termasuk apa? Kasih sayang sesama, menghormati sesama, perhatian sesama, menolong sesama, dan sebagainya.
Saya pilih kasih sayang terhadap sesama, dan Salahuddin di akhir hayat hanya memiliki selembar kain dan uang beberapa gitu, lupa pokoknya, termasuk zuhud, sederhana dan sebagainya. Saya pilih zuhud karena saya bentuk soal ayat seperti itu ya, nyambung-nyambung ini tulisannya. Oke, jadi catatannya bentuk soal ayat dan tulisan Arab dari soal BKN menurut saya parah sekali. Masih bagusan front Arabic yang ada di WA atau Telegram. Di situ kita harus maju supaya jelas. Soalnya tulisannya agak kecil, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi diperhatikan lagi, harus jeli dan teliti. Oke, kita melanjut ke FR selanjutnya. Ini ada tentang perjanjian Hudaibiyah yang ditanya tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Piagam Madinah. Kalau nggak salah yang butir ke-27 ditanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, perbedaan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian tafsir Isyari yang ditanya coraknya. Saya kurang paham ini ya, tafsir ini. Kemudian yang kelima ditanya mad asli, kecuali pilihan Arab. Kemudian tentang bayan, soalnya tanpa surat. Pilihan jawaban tafsir, takrir, taksis. Kemudian Ayubi, sama yang dibahas seperti di sini ya, sama yang dibahas di FRFS sebelumnya. Kemudian pemikiran Abdul Wahhab. Kemudian Asmaul Husna Ar-Razzaq, ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian soal Ali yang pergi mondok karena banyak maksiat, saya juga dapat, tapi beda soalnya yang dibahas di sini. Untuk pedagogik banyak-banyak belajar tentang kasus, karena hampir semua kasus tentang kasus. Karena hampir semua tentang kasus katanya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau pedagogik ini ada silabus. Ya. Silabus banyak banget tadi yang keluar komponennya, kemudian ada soal. Ia termasuk ke dalam apa pernyataan tersebut? Masuk penilaiankah, materikah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada soal tentang persepsi, konfirmasi. Nah, kemudian yang ketiga cara guru mengelola kelas. Banyak banget tadi main nalar dan pilih jawaban yang benar-benar paling bagus, karena semua bagus-bagus, jadi yang paling bagus ya. Kemudian yang keempat tadi ada mata pelajaran IPA, IPS, Kerajaan Singosari. Lah, suruh milih media apa yang cocok digunakan. Kemudian indikatornya apa aja dari KD tersebut. Kemudian ada nilai rapor siswa yang tidak tuntas 5 mata pelajaran. KKM-nya 75, tapi dia siswa berprestasi dan masuk OSN mewakili sekolah ke tingkat nasional. Naik kelas atau tidak? Saya jawab jelas tidak, karena sesuai aturan. Kemudian penilaian tadi yang keluar menyeluruh, akuntabel, adil. Kemudian yang ketujuh komponen promes, ada pilihan angka 1 sampai 10. Lah, yang termasuk komponen promes yang mana? Gitu, teman-teman. Kemudian mengurutkan langkah-langkah menyusun butir-butir soal yang tepat. Kemudian ada juga tadi mata pelajaran biologi. Jadi disuruh menentukan materi yang cocok itu apa. Jadi tadi dapat yang kromosom, sel, protein, dan lain-lain. Dan saya kurang paham, tapi pilihan gandanya membantu dan bisa dinalar. Cari saja yang homogen. Sama ya. Kemudian yang 10 itu ada soal-soal yang membahas tentang pembetulan butir soal, juga banyak dan butuh waktu lama untuk ngerjainnya. Tuh teman-teman. Kemudian ada lagi tentang pedagogik, ini lebih banyak tentang pedagogik ya. Kemudian ini yang pertama, ini ada komponen dan langkah-langkah prota. Kemudian promes, RPP, silabus. Kemudian menentukan remedial dan pengayaan. Kemudian kegunaan kisi-kisi soal, langkah butir soal. Kemudian prinsip penilaian akuntabel, terpadu, menyeluruh. Dan banyak lagi. Fokus baca soal karena susah sekali dipahami, baik soalnya maupun pilihan jawabannya. Harus teliti dan main nalar. Gitu teman-teman. Kemudian kalau dari PAI itu ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dengan hadis sholat tidak sah kalau berhadas, atau apa saja, atau apa saya nggak paham, hanya mengira ada kata hadas, bayan takrir. Nah, seperti itulah. Kemudian bunyi ayat tentang gunung lempengan. Kemudian ayat tentang Firaun diselamatkan untuk jadi pelajaran. Kemudian surat
Al-Baqarah ayat 30 atau berapa lupa, ditanya tentang kemungkinan yang bisa diambil. Nah, ini kan kalau surah Al-Baqarah ayat 30 tentang khalifah ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kalau saya nggak salah itu bunyinya. Nah, jadi ada khalifah, demokratis, musyawarah. Kemudian seluk beluk Sunan Kudus. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 30 itu jelas ya tentang khalifah, Allah menjadikan bumi khalifah di bumi. Ya. Kemudian tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian hadis niat kedudukannya apa, kemudian mutawatir, mutafaq alaih, kemudian kitab tafsir lughawi, kemudian pengembala itu apa, kemudian ada tajwid dengan bacaan yang khusus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga FR-nya bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya silakan diambil manfaatnya. Oke, teman-teman, untuk bisa mengikuti channel ini terus jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, bagi yang sudah saya subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.